Ibu, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Miss Ririn. Beliau merupakan kepala sekolah dari Secondary Madinah Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Ayu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Miss Ririn ya. Bapak Ibu, mari silakan Miss Ririn untuk berkenalan langsung nih dengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah dan Bunda. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin. Terima kasih. Miss Ririn, terkait dengan SMP. Nah, untuk SMP ini kurikulum apa nih yang digunakan untuk proses pembelajaran selama di SMP? Baik Bu Ayu, jadi kalau kita bicara SMP Madinah Islamic School ya, di Madinah Islamic sendiri dikenal dengan secondary gitu ya. Oke. Nah, untuk kurikulum yang dijalankan selama pembelajaran di secondary Madinah Islamic School kita menggunakan 3 kurikulum. Oke. Tentunya kita menggunakan kurikulum nasional yaitu revisi kurikulum 2013 dan juga international kurikulum yang meliputi Cambridge kurikulum dan muatan keislaman tentunya. Oke, baik. Nah, untuk pengaplikasiannya, Miss, kurikulum tadi ada 3 ya, Miss ya? Ada kurikulum Dignas, kemudian Cambridge dengan keislaman. Nah, itu diterapkan secara keseluruhan atau memang terpisah nih untuk pengaplikasian ke siswanya? Ya, baik. Jadi kalau untuk kurikulum sendiri tentunya anak-anak dalam pembelajaran di kelas mendapatkan seluruh materi dari ketiga kurikulum tersebut seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk pengaplikasian nanti setelah proses pembelajaran, ada nggak sih Miss misalnya kalau kita lihat kan ada pembelajaran kalau di Diknas berarti ada IPS, kalau di Madinah disebutnya Social Studies. Studies. Nah, itu apa Miss biasanya diaplikasikan ke dalam kegiatan atau presentasi atau seperti apa Miss? Tentunya kalau dari anak-anak setelah mendapatkan materi pembelajaran ya dari guru-guru, tentunya kan itu setelah itu untuk melihat hasil pembelajaran yang didapatkan ada assessment atau penilaian. Nah, penilaian ini macam-macam, Miss Ayu gitu ya. Ada yang bentuknya mungkin lebih ke kognitif ya, mengerjakan soal-soal, namun juga bisa mengasah keterampilannya ya, yaitu dengan praktek, membuat suatu produk gitu ya, seperti itu. Nah, itu kan dari kurikulum Dignas. Kalau untuk kurikulum Cambridge sendiri nih, bagaimana Miss Ririn? Jadi kalau Cambridge Curriculum kita membawahi untuk 3 subjek ya mata pelajaran, yaitu Mathematics, Science, dan juga English. Nah, di mana kenapa sih kita menggunakan Cambridge Curriculum gitu ya? Karena di sana memang awal mulanya kita melihat dari segi penjabaran materi, kedalaman materi, dan juga ada nilai-nilai yang dapat membentuk anak-anak untuk bisa berpikir lebih kreatif, untuk menganalisa suatu permasalahan gitu ya, sehingga kedepannya mereka tidak hanya berdasarkan hanya bisa mengingat, menjawab seperti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sederhana seperti itu. Oke, baik. Nah, satu lagi nih, kita kan punya tadi Miss Ririn sampaikan kurikulum keislaman. Apa nih Miss kurikulum keislaman secara keseluruhannya? Iya. Jadi unik ya di Madinah Islamic School, namanya kita sekolah Islam gitu ya, Miss Ayu. Tentunya ada program unggulan atau capaian unggulan ya, yang dimana di sini kita memberikan pembelajaran anak-anak di tahfiz, hafalan Quran, lalu ada bahasa Arab untuk anak-anak bisa mengenal gitu ya kosakata bahasa Arab dan juga paling tidak mempraktikkan keseharian gitu ya. Lalu setelah itu adalah Islamic Studies seperti itu. Kalau saya lihat di brosur nih Miss, ada kegiatan studi tour ya Miss? Studi atau studi banding nih kalau yang ke Mesir? Iya, jadi untuk student visit kita bilang ya, disebutnya student kunjungan visit. siswa gitu. Oke, baik. Jadi sebelum pandemi ini itu merupakan salah satu program unggulan Miss Ayu di secondary student visit.
kita bersama anak-anak ya, tentunya belajar di sana, belajar di Mesir gitu, karena selama ini sudah berapa tahun berjalan kita melakukan kunjungan ke negara Mesir, di mana anak-anak di sana belajar bahasa Arab, menambah hafalan, sampai menambah hafalan menambah di sana. hafalan iya, dan yang lebih menariknya atau lebih pentingnya adalah anak-anak belajar tahsin untuk membenarkan bacaan Qurannya dengan Syekh Mesir yang sudah bersanad kepada Rasulullah jadi langsung SAW. sudah bersanad Iya, ya di sana. betul. Alhamdulillah. Ke durasi waktunya berapa lama nih Miss Rin kalau untuk di Mesir? Kalau untuk student visit, waktu yang biasa kita gunakan itu sekitar 1 bulan, Miss Ayu. Wow. Lama kan gitu ya. Untuk anak-anak ini merupakan pengalaman baru gitu ya. Untuk anak-anak usia SMP itu jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Banyak bukan hanya nilai-nilai secara mereka jadi hafalan tambah banyak gitu ya, tapi dari segi tanggung jawab, kedisiplinan, kemandirian itu bisa terbentuk. Itu dibangun di situ juga. Betul, iya. Ya, berarti orang tua boleh ikut nggak Miss Ririn? Kalau orang tua bisa ikut, namun memang tidak bisa ikut rombongan sama student ya gitu. Ya karena tentunya ada beberapa hal-hal atau rules yang menjadi tetap kita terapkan di sana seperti itu. Jadi anak-anak tetap dalam pengawasan dan bimbingan dari para pembimbing dari sekolah seperti itu, Miss Ayu. Baik. Nah, ini kita beralih dari kegiatan anak-anak di Mesir. Nah, kalau untuk kegiatan di sekolah, apa yang kira-kira yang bisa membentuk karakter anak-anak selama mereka mengikuti proses pembelajaran di Madinah dari kelas 7 sampai di kelas 9? Ya, uniknya kalau siswa SD itu kan kita sebutnya masih anak-anak nih. Nah, tapi kalau siswa SMP ini adalah menuju dari anak-anak usia anak-anak menuju ke remaja. Dan sebelum mereka lulus, itu sudah kita persiapkan untuk mereka lebih matang, dewasa untuk masuk ke jenjang selanjutnya kan. Nah, jadi karena itu di SMP Madinah Islamic School kita mencoba mengakomodir berbagai kegiatan yang tentunya bisa memberikan pengembangan karakter, nilai dirinya anak-anak berubah dari yang tadinya mungkin masih childish gitu ya, masih kanak-kanak, lalu sudah bisa berpikir lebih baik dan buruknya yang harus dilakukan dan juga lebih matang. Salah satunya adalah program-program pengembangan student development program kita. Salah satunya juga tadi student visit gitu ya, untuk yang keislaman, area keislaman. Ada kita tentunya kalau sudah di jenjang SMP ada OSIS gitu ya. Nah, OSIS itu adalah salah satu wadah organisasi formal ya di sekolah yang bisa membentuk anak-anak untuk lebih bisa tampil, untuk bisa lebih berkreasi gitu ya, memfasilitasi potensi-potensi yang ada di dalam diri anak-anak, bukan hanya ranah pengetahuan gitu. Nah, kalau misalnya untuk OSIS nih, saya tertarik juga nih untuk OSIS, berarti anak-anak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau kegiatan di luar atau bagaimana nih Miss Ririn? Iya, kalau yang kita ketahui kan OSIS ini sebenarnya adalah perwakilan ya, representasi dari anak-anak seluruh siswa lalu dipilih gitu ya. Nah, alhamdulillah selama ini OSIS kepengurusan OSIS didampingi oleh pembina gitu ya, biasanya dari guru-guru yang terpilih menjadi pembina OSIS. Nah, anak-anak OSIS ini atau kepengurusan OSIS banyak terlibat di berbagai kegiatan, baik itu unit sendiri ataupun sekolah. Mereka misalnya membuat program kerja kan ya, membuat bazar, membuat bakti sosial gitu ya, yang mana mereka bisa bekerja sama guru, sama orang tua dan lingkungan masyarakat sekitar lainnya. Oke, baik. Jadi itu selain melatih kemandirian, juga kepemimpinan mereka ya, Miss ya. Kepemimpinan, betul, leadership-nya. Dan kemampuan mereka untuk bersosialisasi di masyarakat. Betul. Nah, sekarang beralih lagi ke proses pembelajaran, Miss Ririn. Kalau selama pandemi ini, gimana nih, Miss? Ada program-program yang akhirnya kita kurangi atau bagaimana, Miss? Silakan. Iya, tentunya selama pandemi seperti ini ya, kami yakin tentunya setiap sekolah menyesuaikan kembali gitu ya, apa yang sekiranya menjadi program-program unggulan tetap
terus berjalan. Nah, kalau memang biasanya kita kan untuk di sebelum pandemi full day school ya. Kalau sekarang tentunya untuk hanya kegiatan KBM berakhir di pukul sekitar 11.30 sampai pukul 12 siang. Setelahnya nanti ada pengembangan, ya kita menyesuaikan. Jadi jam pelajaran juga disesuaikan karena tentunya anak-anak kan belajar menggunakan device gitu ya. Itu juga kita memiliki referensi untuk kesehatan matanya anak-anak, lalu juga mungkin berbeda ya kondisi belajar di sekolah duduk di kursi di kelas sama duduk di rumah, belum lagi mungkin di kamar gitu ya. Jadi ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan buat kami. Nah, untuk device-nya sendiri nih, apakah sekolah sudah punya program khusus untuk proses pembelajaran siswa SMP? Iya, alhamdulillah Secondary Madinah Islamic School disupport oleh yayasan dan juga manajemen sekolah gitu ya. Alhamdulillah selama pandemi ini kita sudah punya yang namanya itu LMS Learning Management System yang memang khusus untuk khusus untuk Madinah Islamic School saja gitu. Jadi memang semoga berharap ini bisa menjadi terobosan juga ya, karena agar pengawasan, pemantauan orang tua itu juga bisa dilakukan di mana saja seperti itu. Baik, jadi itu cukup membantu ya Miss ya antara sekolah dengan orang tua dalam proses pengawasan anak-anak ketika melakukan proses pembelajaran. Baik, selain itu Miss, tadi kan disampaikan juga nih ada kurikulum unik yang tadi disampaikan yang ICB ya Miss ya, Islamic Character Building. Ya. Nah itu boleh disampaikan nih ke kami Miss. Ya, jadi salah satu program unggulan Madinah Islamic School adalah pembentukan karakter. Kita bilangnya programnya itu disebut dengan ICB, Islamic Character Building. Kalau dibilang Islamic Character Building itu bentuknya macam-macam, Miss Ayu. Jadi kita sudah punya silabus pembelajarannya sendiri dengan mentor-mentornya masing-masing, di mana kegiatannya macam-macam gitu ya. Kegiatannya ada yang sifatnya mungkin juga kita diskusi gitu ya, sharing, ceramah, atau mungkin kita menggunakan kegiatan-kegiatan yang beraplikatif terhadap kehidupan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang biasa anak-anak lakukan. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir, Miss. Beberapa tahun lalu kan kita masih ikut ujian nasional. Nah, apa sih, Miss, yang sudah diperoleh Madinah nih, yang bisa dibanggakan nih dari Madinah nih ketika kita masih ikut ujian nasional? Iya, jadi selama pandemi tahun lalu ya Miss Ayu ya, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya memberikan surat keputusan bahwa ujian nasional dihapuskan gitu ya sebelum, jadi lebih dulu nih UN-nya dihapuskan. Nah, alhamdulillah Secondary Madinah Islamic School mendapatkan hasil yang patut dibanggakan gitu ya untuk atas kerja keras seluruh dari siswa-siswi maupun juga guru-guru dan juga tentunya dukungan dari orang tua dan warga sekolah lainnya seperti itu, memiliki peringkat yang memang bisa bersaing ya gitu, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya seperti itu. Alhamdulillah. Baik Miss Ririn, berarti ini salah satu pendorong orang tua murid untuk memasukkan putra-putrinya ke Madinah ya, karena memang alhamdulillah selain punya 3 kurikulum yang cukup bagus nih diterapkan ke ke putra-putrinya, juga insya Allah ada ICB, kemudian juga untuk di akademisnya kita tetap bisa bisa bersaing nih. Satu lagi Miss Ayu sebenarnya. Jadi Madinah Islamic School itu dari kata Madinah itu punya arti sebenarnya. Jadi ada punya 6 nilai dari MADINA itu adalah masuk ke profil student, profil siswanya. Nah, di sini jadi kalau kita mau lihat outcome-nya, mau lihat hasilnya anak-anak, kita bisa mengacu kepada profil Madinah itu sendiri gitu ya, dari mulai ranah pengetahuan, ranah anak-anak yang kepribadiannya, amanahnya, tanggung jawabnya gitu, ibadahnya itu juga sudah terangkum di situ. Terangkum dalam student profilnya Madinah gitu. Baik. Jadi insya Allah seluruh siswa Madinah nanti akan
menjadi anak-anak yang tidak hanya punya kemampuan secara pengetahuan, tapi juga punya akhlak betul. dan bisa bersaing nih di dunia luar Iya. nanti ya. Iya, betul. Oke. Sesuai dengan visi misi sekolah Madinah tentunya. Ya, betul Ya. sekali. Baik, Miss Ririn, terima kasih banyak sudah Sama-sama. berkenan hadir. Insya Allah kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami. Kita akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.